Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di pembahasan akad sulh. Dan di sesi sebelumnya kita sudah bahas beberapa poin mengenai hal ini, di antaranya pada saat ada dahan pohon ataupun ranting dari tanaman tetangga yang masuk ke area kita. Nah, kemarin sudah disimpulkan bahwa poin pertama tahapannya kita minta kepada pemilik, Pak, Bu, tolong ini dahannya dipotong. Atau kalau nanti dia tidak mau dan masih memungkinkan, berarti tahap kedua untuk kita belokkan sehingga tidak langsung dipotong, kita belokkan terlebih dahulu. Tapi kalau nggak memungkinkan karena tanaman-tanaman tertentu itu kalau dibelokkan patah, ya sudah, berarti dia dipotong. Nah, sekarang di sini disampaikan ada yang mungkin berkomentar, lakin law qala qail innahu la yanbaghi lil insan an yutalib bi izalatil al-ghusn alladhi fil hawa min ghairi an yakuna alaihi darar. Nah, bagaimana seandainya posisi pohon milik tetangga tadi enggaknya sampai dia membahayakan, ya enggak sampai dia ke tahap memudaratkan. Artinya kalau dibiarin pun itu kita enggak dapat mudaratnya. Kalau misalkan katakan tadi daunnya gugur, sebenarnya area yang kejatuhan daun itu juga area yang kita juga jarang bersihkan. Nggak perlu kita sapu, memang kita biarkan lahan di sekitar situ membusuk daunnya. Intinya kita nggak ada mudarat sama sekali. Mestinya kan kita tidak patut, ya, tidak semestinya kita minta dia suruh hilangkan. Karena Rasul SAW itu bersabda, la yamna'anna jarun jarahu an yaghriza khashabahu fi jidari. Kita nggak boleh melarang tetangga kita untuk apa? Menyandarkan kayunya atau tiangnya di tembok kita. Sehingga kalau nanti gitu ya, tetangga ada butuh, misalnya dia bawa sesuatu lalu disandarkan ke tembok kita kayu dia, atau mungkin ada sesuatu yang dia butuh sandaran, disandarkan sebentar ke tembok kita, numpang atau yang lain, ya. Dan kita nggak ada efek buruk di situ, artinya nggak sampai merusak cat rumah kita, nggak sampai membuat nanti temboknya rusak, cuman nyender aja, maka itu nggak boleh dihalangi, karena ini bentuk sikap baik kita kepada tetangga. Fa idza kana syari'u nahani an amna jari min wad'il khashab 'alal jidar fa kaifa. Nah, jadi kalau seandainya posisi seperti itu aja nggak apa-apa gitu, padahal nyentuh langsung kan. Nah, bagaimana dengan tadi dahan yang sebenarnya kalau dilihat dari tembok kita juga jauh dan tidak ada mudarat sama sekali. Kalaupun daun misalkan, anggap ya tadi kalau dia memang punya daun, ya daunnya itu mungkin jatuh di tempat yang area situ memang kita juga sengaja biarkan membusuk dedaunannya di situ. Kan ada ya kadang lahan itu memang kalaupun di situ ada daun, kita biarkan aja, nggak kita sapu gitu loh. Atau mungkin memang ini area yang kita biasa bersihkan, tapi pohonnya tipikal pohon yang nggak ada daun. Nah, kalau beliau di sini memberikan contoh seperti kurma. Atau kalau kita punya pohon kelapa gitu kan, nanti kelapa itu mungkin ada sebagian daunnya ke sana, ke sebelah, tapi dia kan modelnya pelepah. Nah, pelepah itu nggak akan patah, kalaupun dia mengering, ya, nggak akan jatuh ke sebelah. Masih memungkinkan sekali untuk kita tarik, diarahkan ke tempat kita selaku pemilik pohon. Nah, wala yadurruni idza kana al-asib ala milki. Wa in li'annahu min husni al-jiwar alladhi amara bihillah wa rasuluh.
ini kan berupa tindakan di mana kita berbuat baik kepada tetangga. Sehingga ya sudah, nggak perlu kita sampai meminta untuk dihilangkan. Dan Nabi SAW itu sudah bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Kita sebagai tetangga, lalu tetangga kita punya pohon, dan pohon itu nyebrang ke tempat kita daunnya, ke lahan kita. Bentuk kita memuliakan tetangga tadi apa? Ya sudah, biarkan saja. Karena begini, beliau menyampaikan, li'anna zalika mimma jarat bihi adatun nas. Manusia itu kalau dia hidup bertetangga, lahannya berbatasan dengan tetangga sebelahnya, itu suatu hal yang lumrah sekali, suatu hal yang biasa. Kalau antar pohon itu saling nyebrang, tetangga sini punya kelapa, kadang daunnya sebagian masuk ke tetangga sebelah, tetangga sebelah mungkin punya rambutan, sebagian tangkainya masuk ke sebelah. Itu hal yang biasa dan dimaklumi di masyarakat. Lakin lau tadallati syajarah, nah kecuali memang posisi kita itu dirugikan atau ada hal-hal yang memang memudaratkan. Sebagai contoh, pohon ini condong seluruhnya ke arah tetangga tadi sampai ke tahap seperti ini, bukan tegak lagi tapi sudah mereng misalkan karena kena angin. Nah, beliau sini kasih contoh seperti nakhlah kabirah asabaha asifun. Ada pohon-pohon yang misalnya sedang kena angin puting beliung atau ada angin kencang. Akhirnya apa? Pohon ini oleng, mereng ke tempat tetangganya, famalat hatta sarat, hingga dia akhirnya, tapi nggak sampai ketumbang gitu ya, tapi memang condong dia miring. Nah, ini mungkin kalau tetangganya punya rumah sudah mengarah ke rumah tersebut. Ini kalau sempat dibiarkan ada potensi menjatuhi rumah, ada potensi membuat rumah itu rusak. Maka kita berhak kalau seperti itu kondisinya, silakan Anda minta. Fali mutalabatu biizalatihi. Berhak kita minta, tolonglah pohonnya dipotong, tolonglah. Dan biasanya memang tetangga itu ngerti kok. Pada saat posisi-posisi tanaman atau pohon tadi memang sampai ke tahap seperti itu. Wala anna sahiba syajarah qala li sahibil ardi. Bagaimana seandainya kejadiannya sudah seperti itu, lalu pemilik pohon mengatakan, ana usalihuka ala an adfa'laka kula syahr kada wa kada, fahal tasihal ujrah. Sekarang si pemilik pohon bilang, Pak, gini aja deh, setiap bulan saya bayar, kan ini masuk ke lahan Bapak, kita bayar ya setiap bulannya. Boleh nggak seperti itu? Nah, di sini ada statement la tasih, nggak sah bayarannya. Kenapa? Li'annal aghsan tamtad, karena tadi dahan tadi itu kan terus tumbuh, terus berkembang, membesar. Maka apa yang terjadi? Manfaat yang diterima oleh pihak yang membayar menjadi nggak jelas, menjadi majhul. Fala yumkin an takuna bi ujrah, sehingga nggak bisa kalau kita mau akad sewa, kita mau bayar sesuatu, ini poinnya adalah harus apa? Jelas. Ini loh ya, saya bayar per bulan sekian. Manfaatnya apa? Bisa nanti dapat lahan untuk dilewati oleh pohon tadi. Nah, lakin la furidu annahu ajarahu iya ala hasabil masaha. Nah, kecuali kalau nanti variabelnya itu pakai jarak. Dengan mengatakan misalkan, kalau pohonnya lewatnya semeter nih, 1 meter dari batas tanah, itu tarifnya per bulan sekian. Kalau nanti makin besar dia, sehingga 2 meter yang dia lewati, tarifnya dikalikan aja 2. Begitu seterusnya. Sehingga ada kejelasan, patokannya adalah berapa jauh tanaman ini masuk misalnya ke arah tetangganya. Kalau seperti ini, ya, beliau mengatakan fazahiru as-sihah, secara zahirnya bisa dinyatakan sah. Alasannya adalah li'anna hadza laisa fihi mahzurun syar'iyyun wala jahalah. Karena transaksi semacam ini tidak ada unsur larangan yang merusak akad. Lalu kemudian poin ketidakjelasannya juga hilang. Karena ukurannya jelas. Per meter yang dimasuki sekian.
Wa idza salahahu ala anna lahu nisfu samar. Sekarang model yang kedua, dia nego ke tetangga dengan bayaran apa? Hasilnya dibagi dua. Misalkan tadi pohon kelapa masuk ke tempat tetangga. Dia bilang, "Pak, ini buah kelapanya nanti dibagi dua ya Pak ya. Pokoknya setiap panen kalau ini ada 10 butir, ya berarti Bapak 5, saya 5. Kalau seperti ini bagaimana?" Nah, di sini beliau menjawab, "Fahadha yasih." Model seperti itu boleh dan sah hukumnya. Kenapa? Karena dahan tadi ya, pada saat dia membesar, pohonnya mungkin tadi semakin banyak cabangnya kalau memang ada cabangnya. Tentu biasanya fasaufa yazidus samar, buahnya bakal nambah sehingga sah juga sebenarnya. Li'anal hajata qad tad'u ila dzalik wa laysa fihi ghararun katsir. Karena terkadang kebutuhan itu modelnya begitu. Kalau tiap bulan bayarnya belum tentu pohon ini buahnya tiap bulan. Maka pemilik pohon nego sama si pemilik lahan. Dah lah Pak, kalau kita modelnya pas ada panenan aja, kita bagi hasil gimana? Maka kalau disetujui ya sudah, boleh. Wa yajuzu fid darbi an-nafizi fathul abwabi lil istitraqi. Nah, sekarang kita lihat contoh muamalah terhadap tetangga yang berikutnya. Selain kemarin muamalahnya bentuknya apa? Pohon yang masuk ke sebelah, tanaman yang nyebrang ke batas tetangga. Sekarang itu bentuknya adalah jalan. Sekarang kita bicara urusan jalan ini. Jadi di dalam kitab-kitab fikih dibahas oleh para ulama muamalah kita dengan tetangga. Nah, untuk jalan itu dibagi menjadi dua. Ada ad-darbi an-nafiz. Jalan yang bukan jalan buntu. Jadi kalau bukan jalan buntu itu ya jalannya bisa tembus kemana-mana. Kalau jalannya yang nafiz, bukan jalan buntu, maka kita sebagai tetangga punya hak fathul abwabi lil istitraq. Kita bisa buka dari tembok itu buat pintu untuk kita keluar masuk ke jalan tersebut. Nah, ini nanti kita lihat ya, apa hubungannya, kenapa kok hal semacam ini dibahas oleh para ulama? Karena memang ini ada hubungannya dengan muamalah, ada hubungannya dengan hak tetangga tadi. Nah, tadi kalau jalannya nafiz ya berarti dia bukan jalan buntu ya. Kalau bukan jalan buntu berarti ada tembusannya. Intinya jalan itu nanti mungkin bisa nyambung kemana-mana. Ya, nah intinya bukan jalan buntu. Nanti ada yang berikutnya, contoh yang lain itu adalah jalannya jalan buntu. Jalan buntu, kalau jalan buntu itu mentok di siapa nanti? Di para orang yang ada di jalan itu. Sehingga misalkan di sini ada rumah. Sini ada rumah. Sini ada rumah. Nah. Atau mungkin di sini ada rumah juga. Tergantung ya. Nah, banyak rumah ini. Intinya nanti kita lihat. Ini boleh nggak dia buka pintu di sini atau di sini? Ini jalan menghadap milik umum. Di sini dikatakan tanqasim ila qismain. Jalan itu terbagi dua secara umum. Sama ya, di masyarakat itu ada memang jalan yang kalau kita masuk ke gang itu nggak ada ujungnya, itu udah cut buntu jalannya. Maka jalan ini seakan milik pribadinya mereka, rumah-rumah yang ada di jalan itu. Tapi kalau jalannya nyambung, nggak putus, nggak bisa kita bilang ini jalan pribadi. Dan makanya di sini dibagi, ada jalan yang nafiz, ada jalan yang tertutup buntu. At-tariq an-nafiz itu milkun lil jami' fayajuzu an yaftaha baban lil istitraq fid darbin nafiz. Kalau jalannya dia ya seperti jalan kebanyakan tempat kita itu kan jarang, ada juga memang beberapa jalan buntu tapi umumnya jalannya nafiz. Itu boleh.
tembok kita itu buka pintu di mana, di ujung sana, ujung sini, itu boleh mengarah ke jalan. Apalagi terutama yang mungkin posisinya itu berada di pojokan. Kalau di pojokan ini kan mungkin satu bisa menghadap ke sini pintunya, satu ke samping sana. Ini dibolehkan. Sa'an min awal darb atau fi wasat atau min akhirih, madama baituhu mumtaddan min awal syari' ila akhirih. Wa madama huwa lil istidrak wa huwa milkun amlahu an yaftah al-bab. Kenapa kok dia diperbolehkan? Karena logikanya yang namanya milik umum semua orang berhak. Sebagaimana kalau kita menghadap jalan, kita berhak buka pintu, buat pintu untuk keluar masuk. Tetangga juga sama, kalau lahan panjang rumahnya mungkin sampai puluhan meter atau lebih dari jarak yang dia bisa buka pintu beberapa, itu boleh. Ya, buka gerbang dan seterusnya. Nah, kemudian tadi ada ucapan lil istidrak. Apa artinya? Artinya begini, kalaupun kita membuka tembok ya, membuat yang awalnya kalau tembok polosan kan itu ketutup ke arah jalan, itu orang nggak ada akses. Nah, bagaimana kalau misalkan ada di bagian tembok dia yang dibuatkan untuk masuk udara, ventilasi, atau mungkin untuk pencahayaan, itu boleh. Untuk pintu yang besar saja yang bisa keluar masuk orang itu boleh, apalagi pintu untuk keluar masuk cahaya. Li'annahu la yadur ahadan. Nah, ini juga kata kunci yang sering dimunculkan. Poinnya nanti kenapa kok boleh? Ya tidak ada yang memudaratkan. Makanya beliau di sini itulah yadur ahadan. Kita mau melarang kalau tidak ada unsur mudaratnya, tidak ada yang dirugikan, atas dasar apa? Makanya di sini diperbolehkan. Idzan lahu an yaftaha al-manafiz al-hawaiyah wa lahu an yaftaha al-abwab lil istitrak. Silahkan Anda buka pintu atau buat tembok. Temboknya dikasih akses untuk ke jalan. Wa zahiru kalamil muallif annahu la farqa baina an yaftahahu fi muqabil babi jarih. Nah, sekarang ada kemungkinan nanti misalkan seperti yang ini. Anggap ya, ini kan dia punya tetangga beberapa rumah nih. Tetangga punya beberapa rumah. Lalu dia buatkan pintu. Nah, ini sampai ke sini ya. Ini misalkan pintu sebelah ini di sini. Pintunya ngarahnya di sini. Nah, kalau rumah yang ini mau buat pintu, apakah dia harus buat di posisi pintu yang tidak berhadapan di sini, atau boleh dia buat pintu juga persis hadapan dengan pintu tetangga depannya? Atau dia wajib membuat, kalau misalkan ini lahan kosong, nggak ada rumah, apakah dia harus wajib di sini buatnya sehingga di sini nggak ada arah? Karena kaitannya itu mengganggu atau tidak. Nah, ini nanti juga ada hubungannya dengan ukuran jalan ya, jalan lebar atau jalan sempit. Di sini disampaikan mau menghadap pintu tetangganya ataupun tidak, maka boleh. Alasannya boleh kenapa? Ya jalan umum. Nanti masa iya kita nggak boleh buat pintu yang berhadapan dengan pintu tetangga, atau buat gerbang yang berhadapan dengan gerbang tetangga? Kan nggak bisa. Jalannya umum. Sehingga boleh dan silahkan. Kecuali ya, di sini beliau berikan pengecualian, illa idza kana al-jar yata'azza bi fathi babin amam. Jadi kalau dia buat pintu tetangga terganggu, lihat mungkin nggak dia carikan sebelah yang lain. Jika memungkinkan, sebaiknya tidak mengganggu. Makanya ini sekali lagi kembali kepada uruf di masyarakat itu, dan juga kembali kepada tetangga. Karena posisinya jalannya umum, kita punya hak sebenarnya buka pintu di mana saja. Dan Nabi SAW memberikan peringatan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir,
maka muliakan tetangganya. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man la ya'man jarah bawa'iqah. Jadi di antara ciri orang beriman itu adalah apa? Cirinya tetangganya merasa aman dari gangguannya. Kalau ada muslim tapi tetangganya terganggu, nah ini aneh. Karena Rasul bilang orang muslim itu tidak mengganggu tetangga. Kemudian contoh berikutnya, bentuk muamalah kepada tetangga yang dijelaskan oleh para ulama. Di sini adalah ikhraj raushan wasabatin wadakkatin wa mizabin. Maksudnya apa ini? Nanti kita lihat. Raushan itu apa? Sabat itu apa? Dakkah itu apa? Mizab itu apa? Nah, nanti ini akan bisa kita pahami kalau ilustrasinya begini. Anggap ini adalah jalan. Ini kemudian area tanah kita. Rumahnya mungkin di sini gitu ya. Ini punya orang lain. Ingat, yang menjadi milik kita mana? Area ini saja. Yang menjadi milik kita. Jalan itu milik siapa? Jalan itu adalah milik umum, bukan milik kita. Sehingga artinya kalau ada aset kita yang masuk ke jalan sampai sini, ini kan dia berada di posisi milik orang lain. Atau apalagi nyebrangnya sampai ke sini. Nah, makanya di sini disampaikan raushan itu apa? Raushan itu adalah an yaj'ala saqfan la yatasil bil jidar akhar. Jadi intinya adalah bagian dari rumah, bisa atapnya ya, bisa kalau sekarang mungkin ada untuk garasi itu biasa ada atapnya yang melebihi ke jalan, tapi nggak nembus ya, nggak sampai kayak dia buat penyeberangan di atas gitu, enggak. Seperti inilah ya, kalau di rumah itu ada tempat AC gitu kan, itu kan seperti ada sayap rumahnya gitu. Ini nggak boleh masuk ke area jalan. Jadi hanya boleh dibangun pas batas rumah kita atau batas tanah kita. Dan sabat itu adalah an yaj'al saqafan yatasil bil jidar akhar. Kalau ini sakofnya dia nyambung, rumah satu, rumah dua, tengah-tengahnya jalan disambungkan. Itu namanya sabat. Fala yajuz, maka itu nggak boleh. Dia mengeluarkan atau melewati jalan, membangun dengan model semacam tadi. Alasannya apa? Alasannya adalah al-hawa tabi'un lil qarar. Udara itu, bagian atas itu mengikuti kepemilikan yang ada di bawah. Jalan itu milik siapa? Umum. Ya sudah, atasnya jalan itu juga milik umum. Wa hadza tariq milkun li ammatin nas fala yajuzu, maka gak boleh bagi kita tukhrij syai'an ayakunu ala hawa hadza tariq. Gak boleh dikeluarkan seperti itu. Wa kadzalika sabat lakukan al-insan lahu masalan baitan. Nah, ini sekarang muncul sabat itu biasanya kalau orang ini punya dua rumah. Dua rumah berada di kanan kiri jalan. Sehingga dia mau nyebrang itu dia bisa saja buat jembatan penyeberangan atau dibuatkan tembok. Intinya nyambung antara rumah sini dengan sini, di bawahnya itu ada jalan. Kayak dia buat jembatan gitulah. Nah, itu nggak boleh karena dia pakai bagian atas milik jalan. Dan syariat kita, nah makanya di sini disebutkan faro dan yaj'al jisran bainal baitain laisa lahu dzalik li'anal hawa tabi' lil qarar. Dan syariat kita itu menegaskan bahwa jalan itu milik umum tadi, nggak boleh dikuasai oleh sebagian orang. Wa zahiru kalamil mu'allif rahimahullah san kana fi dzalika darar am lam yakun. Nah, tadi kalau kita baca statement dari penulis seakan kan
ya mau dia memudaratkan orang yang ada di jalan atau enggak, pokoknya tetap enggak boleh. Bal zahiru kalami hatta walau kana fi dzalika maslahatun liman taraka hada asyari. Bahkan tetap aja nggak boleh gitu berdasarkan teks tadi, sekalipun mungkin orang yang lewat itu mendapatkan bantuan, mendapatkan maslahat dari keberadaan jembatan itu. Misal an yakuna zillan yaqi minasyams wa minal matar fa innahu laisa lahu dzalik. Meskipun misalkan ada benefit seperti apa, orang jadi bisa berteduh, nggak kehujanan. Kalau dibuatkan jembatan seperti tadi kan, pada saat hujan, ya orang bisa ngiyup di situ. Misal ya seperti tadi, maka tetap nggak boleh. Lalu komentar Syekh Utsaimin adalah wasahi annahu la ba'sa an yukhrija majarat bihil adah. Maka patokannya nanti kembali kepada uruf. Nggak apa-apa Pak, Bapak boleh Pak. Misalkan ada bagian rumah semacam atapnya tadi, itu sampai ke jalan gitu. Kalau garasi mobil itu biasanya orang ketika pasang garasi kadang kan dikasih atap, ada yang kadang berlebih itu, melewati batas tanahnya masuk ke jalan. Nah, kalau secara urf di masyarakat, kebiasaan masyarakat menganggap bahwa ya semacam itu wajar, ditolerir, nggak dipermasalahkan, ya sudah selesai masalahnya. Dan mimma la yadur annas bi idznil imam. Paling penting nanti dia itu tidak memudaratkan orang lain, dan nanti kalau ada regulasi, cek regulasi pemerintah itu gimana, membolehkan atau tidak. Nah, contoh yang sering kita lihat apa? Iklan ya, apa sih namanya, reklame itu loh. Papan reklame itu kadang batas jalannya dia masuk ke jalan tuh. Jadi dikasih tiang, ininya palangnya ke jalan, neon boxnya itu. Itu kan berarti dia sudah di luar kepemilikan dia. Nah, kalau secara prinsip yang pertama itu nggak boleh karena sudah masuk ke tanah orang, milik umum. Tapi kata Syekh Utsaimin memungkinkan untuk dibolehkan. Pertama, memang kebiasaan di masyarakat itu tidak mempermasalahkan. Atau yang kedua, ada regulasi, dia sudah izin kepada pihak terkait yang seperti itu boleh, standar iklannya begini, batasannya seperti ini. Fa in kana mimma yadurruhum fa innahu la yajuz hatta la adina man lahu alwilayah alal balad. Tapi yang paling tinggi mana levelnya? Sisi mudarat atau sisi regulasi? Jawabannya lebih tinggi adalah sisi mudarat. Artinya kalau secara regulasi itu diakomodir, boleh, enggak apa-apa, diizinkan. Tapi ternyata secara mudarat itu memudaratkan para pengguna jalan, orang yang lewat di situ, membuat jadi tidak nyaman. Berarti tetap enggak boleh dilakukan. Karena dia berdosa nanti. Jadi poinnya kalau nanti seandainya terjadi ketidaksinkronan antara mudarat dengan regulasi meng-ACC, tapi nanti kalau kita paksakan, kita tahu ini memudaratkan, ya sudah, jangan. Ini betapa Islam itu mengatur ya urusan kita dengan tetangga. Apalagi kalau di sini disebutkan, kalau misalnya dia pendek, ya wa kana nazilan bihaitsu yadhibu raqib au masbadalika fa innahu mamnu. Kadang ada ya orang-orang itu kayak buat kabel ya, itu kabel atau yang lainnya misalkan nyebrang itu terlalu rendah sehingga mobil yang mau lewat bawa barang yang tinggi nyangkut, dia mengganggu. Nah, ini kan memudaratkan pengguna jalan. Wadakah, sekarang kita lihat dakah itu apa? Dakah itu adalah atabah. Jadi kita bayangkan aja seperti tangga ya. Jadi apa? Ya rumah tingkat yang dia punya tangga atau yang lain, akses untuk ke rumah dia. Itu kadang ada yang masuknya ke jalan. Kalau mungkin rumah-rumah panggung itu kadang sering seperti itu. Dia pondasi rumahnya di atas tanah dia, tapi pintunya itu langsung ke jalan. Sehingga dari pintu itu dibuatkan tangga. Ini enggak boleh. Laisa lahu an yukhrija atabah walau kana baitu arfa minasyari fa innahu la yahillahu an yukhrija atabah. Jadi enggak boleh dia keluarkan. Ini banyak kadang di masyarakat itu praktek-praktek orang seakan menguasai jalan milik umum, seolah itu pribadi. Enggak, itu bukan milik pribadi. Padahal apa? Tadi milik bersama. Kalau milik bersama itu kaidahnya enggak boleh dikuasai sendiri.
Ada hak orang lain di situ. Lalu di sini disampaikan oleh Syekh Utsaimin, zahiru kalamil muallif walau kana syari' wasi'an walau bi idznin min man lahu al-idzn fi dzalika wa hadha aidan yuqal fiha ma qulna fi rawshan wa sabat wa huwa annahu idza lam yakun fi dzalika darar. Jadi sama patokannya dalam membuat tangga tadi atau yang lainnya. Poinnya adalah doror. Ini menimbulkan mudarat enggak sih buat pengguna jalan? Oh iya, menimbulkan, mengambil, mempersempit, dan seterusnya. Walaupun secara regulasinya mengatakan nggak apa-apa, boleh. Nah, maka sebaiknya kita tidak lakukan. Kecuali emang jalannya luas sehingga kalaupun dikurangi dengan semacam itu nggak apa-apa, ya silahkan. Kemudian di sini disampaikan mizab, ya, ada mizab. Mizab itu apa? Ini mirip talang air. Jadi al-mas'ab alladhi yasub minhu al-ma' mina as-sutuh wala yajuz an yukhrijahu ala darbi an-nafiz. Maka enggak boleh mereka itu mengarahkan, ya, talang airnya, talang hujannya ke arah jalan. Nah, ini juga sering kita dapati kadang di masyarakat itu, mereka membuat talang air tapi airnya dibuangkan ke jalan. Kadang kita lewat itu mobilnya kesiram, motornya kesiram dengan talang air tersebut. Nah, ini nggak boleh, fala yajuz. Terus madza solusinya gimana? Ya, solusinya gampang, talang airnya tersebut lewatkan ke bawah. Atau masukkan ke area kita, nanti setelah itu dialirkan ke jalan. Lewat jalur bawah, misalkan melalui jalur selokan, melalui jalur pembuangan air. Intinya enggak lewat atas. Karena beresiko mengganggu, memudaratkan. Wa zahiru kalamil mu'allif annahu la yajuz mutlaqan san kana fi dzalika adiyatan aw darar am la san kana biznin min walil amr fil balad amla. Tapi yang sahih kata beliau, seakan tadi kan larangannya mutlak, tapi kata beliau yang sahih itu apa? Boleh dia talang hujan, air tadi itu diarahkan dengan syarat apa? Tidak memudaratkan. Itu lagi-lagi poinnya. Ada yang memang kadang di batas wajar air itu turun dan itu enggak memudaratkan, silahkan. Li'anna hadza adatun nas hatta fi ahdin nabi. Bahkan di zaman Nabi pun mereka biasa seperti itu, talang airnya arah ke jalan. Dan Syekhul Islam itu mengatakan inna isti'zan al-imam khilaf sunnah. Kita mau pasang talang air seperti itu, minta izin dari otoritas terkait, itu menyelisih sunnah kata beliau. Wa anna sunnah jarat anna nas yukhrijuna mayazibim biduni istizan al-hakim. Mereka ya sudah mengeluarkan talang airnya tadi ke jalan, diarahkan seperti itu, nggak perlu kadang izin dari pengadilan, nggak perlu izin dari pihak terkait. Wa hadha huwa sahih al-amal alaihi ila yaumina hadza. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin. Boleh, enggak apa-apa. Karena memang juga umumnya begitu, ya. Fasab annahu yajuz an yukhrij al-mizab bi syart alla yakuna fi dzalika darar. Selama catatannya enggak ada mudarat. Kalau ada mudarat, maka enggak boleh. Contoh mudaratnya apa di sini kata beliau? Yaitu lihat ribu serakib wa masbadalik. Airnya itu kena kepala orang yang kadang naik motor atau jalan, itu bisa mengganggu. Atau nyipratin kalau misalkan di sampingnya ada trotoar, tempat jalan kaki. Fa idza qala qail ad-darar la budda an yakuna fil mizab li'annahu idza ja'a al-matar fa sawfa yasub 'ala al-marrah. Kata yang enggak terima dia bilang, "Loh, kalau namanya talang air itu pasti memudaratkan. Yang namanya hujan pasti ada orang yang kena." Maka bagaimana jawabannya? Jawaban yang pertama adalah hadza laisa da'iman. Hujan itu kan enggak tiap hari. Hujan itu enggak begitu sering. Kadang-kadang pas hujan ya hujan. Itu poin pertama. Poin yang kedua yang menjadi pertimbangan kita kenapa membolehkan kata beliau,
An-nasu fi awqatil matar asyadid alladhi yasub minnal mayazib sawfa yakununa fil buyut la yakhrujun. Jadi ketika hujan deras itu karakternya umumnya biasa orang malas keluar. Jadi di kantornya, di rumahnya, di tokonya malas dia keluar. Kalaupun tadi memang airnya banyak pada saat hujan itu deras, wa darar mughtafar fi janibil maslahah allati takunu linnas. Toh juga nggak kena kan ke orang. Toh juga masih bisa ditolerir, dimaafkan. Nah, itu beberapa poin atau beberapa contoh yang kita bisa perhatikan berkenaan dengan hak tetangga. Insyaallah nanti kita lanjut lagi ya. Di sini berkenaan dengan masuk ke milik orang lain. Kalau tadi kan ke jalan ya, ke jalan yang umum, kemudian bentuknya macam-macam. Kalau di zaman sekarang itu apa? Banyak ya barang-barang, kadang orang itu mobil. Nah, samalah kayak kadang orang parkir di jalan. Tergantung jalannya luas enggak. Kalau jalannya luas dan itu ditolerir, masyarakat biasa parkir mobil di situ, enggak ada mudarat, selesai masalahnya. Tapi kalau memang mobilnya parkir di jalan, di luar area dia, itu jalannya sempit, kecil, menimbulkan mudarat, mengganggu orang lewat, jadi enggak boleh. Makanya tadi acuannya apa? Acuannya tergantung kondisinya bagaimana, lalu acuannya juga kondisi masyarakatnya ada uruf atau tidak, begitu seterusnya. Banyak sekali kadang kejadian semacam ini kita temukan di masyarakat sana nggak apa-apa, begitu pindah ke daerah lain jadi masalah. Karena memang ukurannya itu adalah urf. Baik. Nah, ini nggak boleh kalau dilakukan ke area atau tanah tetangga. Di fimul kijarin wa darbin mushtarakin bila izni al mustahik. Jadi nggak boleh kalau misalkan roshannya tadi atau sabatnya tadi, dakahnya tadi kita bawakan, kita buang ke arah tetangga. Maka kalau sebelahan dengan tanah tetangga lalu ada talang airnya kita buang ke situ, nggak boleh kecuali sudah izin. Pak, boleh nggak Pak talang airnya, air hujan saya arahkan ke tanah Bapak? Oh, nggak apa-apa, silahkan. Boleh, ya sudah. Kalau nggak boleh harus izin. Jadi bila izin al-mustahik. La yaf'aluhu fi mulki jarin illa biizni. Ini tadi beliau berikan contoh sama ya. Jadi mau buat roshan pamana'ani al-jari maka haram. Contohnya kalau ini lebih mungkin ya. Misalkan ada orang buat rumah, temboknya itu ngepres ke batas tanah dia, lalu dia butuh AC. Jadi di atas jendela itu nanti ditaruh tempat AC dan itu tempat AC-nya mungkin masuk sudahan ke tanah tetangga atau atapnya misalkan itu sudah geser ke tanah tetangga. Nah, seperti ini harus izin ke tetangga. Dia ngasih enggak tuh? Kalau nggak boleh ya berarti haram bagi kita. Li'anal hawa tabi'un lil qarar. Karena bicara udara, bagian atasnya tanah itu milik yang punya tanah. Kalau tadi di bawahnya ini sudah habis jatah kita, ya atasnya juga nggak boleh lewatin. Fajari, maka nanti sampai ke atas itu ikut. Sabat min babi aula. Li'anahu yasililal jidar waddakah wal mizab kadzalika la yajuz illa biiznihi. Kemudian nanti boleh enggak dia buat jendela yang mengarah ke milik tetangga ke sebelah? Boleh dengan syarat apa? Ini bukan untuk mata-matai dan bukan posisinya itu dalam keadaan yang lebih tinggi dari rumah tetangganya. Karena nanti kalau lebih tinggi dan yang lain ini bisa melihat dia nanti atau bisa nanti mengganggu. Itu nanti diantara poin pertimbangannya.
Jadi poinnya seperti itu. Nanti untuk jalan mustarak atau jalan yang buntu tadi itu kita bahas pekan depan insyaallah. Tadi jalan yang milik bersama, yang itu kita bisa lihat seperti itu contohnya. Baik, ada yang mau disampaikan? Mana? Baik, Afwan Ustaz izin bertanya, kalau pembuangan air tetangga memang sengaja dibuang di selokan rumah kita, itu hukumnya gimana ya? Karena bagi saya sangat mengganggu dari baunya dan sudah tentu itu najis. Sudah dikasih tahu tapi cuek saja. Akhirnya saya biarkan saja, pasrah menerima keadaan seperti itu, sabar. Sering saya bersihkan, itu pun tunggu sebelum air pembuangannya mengalir. Itu pun pagi-pagi sekali. Ya sama ya, jawabannya enggak boleh. Jawabannya enggak boleh. Tadi misalkan begini, kita kasih permisalan tadi, anggap ini jalan utama, dan kemudian ini batas. Nah ini punya kita, dan ini punya tetangga. Ini kalau mau nyebrang ke jalur kita, misalkan ya, air, limbah. Kan tadi penjelasannya begitu. Air limbah ini ketika masuk ke batas tanah, nah ini tetangga, dia ikut misalkan ke pipa kita, ke saluran kita. Ini dia harus izin. Kalau dia nggak izin, maka nggak boleh. Dan itu haram ini ada nilai manfaat gitu ya. Dan kita tidak berhak mengambil manfaat dari orang lain itu kecuali dengan apa? Dengan izinnya. Dengan izin si pemiliknya. Kalau ditanya bagaimana, jawabannya tidak boleh tetangga itu pakai. Dan apalagi tadi dinyatakan kita keberatan, kita nggak ridho, kita nggak ikhlas, kita nggak rela, bau dan seterusnya. Maka kita boleh tolak, Pak, mohon maaf, airnya nanti kita tutup, nggak boleh di sini, ditutup aja, nggak boleh dialirkan ke sini lagi. Bapak silakan buat tempat pembuangan sendiri, ya Bapak buat sendiri tempat limbahnya, Ibu buat sendiri, tutup sini, sudah. Kalau dia marah-marah, misalkan ya, kamu nih sama tetangga aja perhitungan gitu ya, kemudian pelit, nggak gini. Nah, ini adalah orang-orang yang kadang dia nggak tahu diri sebenarnya. Dia yang jahat, dia yang masalah, tapi kita yang dituduh. Ya sudah, kamu kalau apa, buang aja ke sini biar kamu tahu rasanya baunya gimana dan seterusnya. Kita selaku tetangga berhak menolak. Dan kita bisa tegur. Kalau Bapak mau masuk juga kita yang bersihin, ya sudah, bayar. Ya. Tapi secara prinsip boleh nggak kita ini kan? Boleh. Jadi itu dia nggak punya hak pakai punya kita kalau kita nggak mengizinkan. Dan memang kadang ya seperti itu ya. Seringkali kejadiannya masih syukur kalau air hujan. Kadang di sini sampai genang di tempat tetangganya. Ini seakan nggak peka. Makanya penting sekali kajian-kajian tentang hak tetangga ini. Karena di masyarakat itu banyak muncul masalah hubungannya dengan tetangga. Dan Rasul sudah sampaikan gitulah, la yu'min ahadukum atau man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan tadi juga Rasul bilang wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Ketika ditanya oleh sahabat man, itu kata Rasul dia menjawab, itu man la ya'man jarah bawaikah. Kalau orang yang dia hidup, tetangganya terganggu dengan keberadaan dia. Itu dikatakan oleh Rasul la yu'min. Tidak sempurna iman orang ini. Karena seandainya dia sempurna imannya, ada rasa takut dia kepada Allah, ada rasa takut dia kepada akhirat, kepada neraka, nggak akan buat seperti itu dia. Dia akan izin dulu. Bu, boleh ndak saya buang limbah ke sini? Kalau boleh, apakah gratis atau bayar? Kalau nggak boleh ya sudah.
Dia pikirkanlah sendiri gitu loh. Jadi kadang itu aneh gitu ya di masyarakat. Nanti kalau saya nggak boleh buang limbah ke situ, nggak boleh ikut punya situ, kata dia. Terus saya buang limbah kemana? Itu urusan kamu yang mikir gitu loh. Ya pikirin sendiri gitu. Kamu punya rumah, jadi jangan kita itu mau enak, lalu apa getahnya, sampahnya itu dibuang ke tetangga kita. Dan kajian-kajian seperti ini memang perlu digalakkan ya, perlu sering diulang-ulang urusannya dengan tetangga. Kadang juga ada yang nyuci mobil gitu ya. Air cuciannya di mana? Buang tempat tetangga. Nah ini wallah hati-hati sekali karena Rasul sudah berikan ancaman. Ya, baik. Mungkin itu yang bisa kita bahas di sesi pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.